Selamat malam semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, kami semalam seperti biasa, kami berempat hadir di ID Edu Talk. Sudah ada Pak Pinodang Simanjuntak, ada Pak Fahmi Akbar, ada juga Ibu Clara Yanti malam hari ini. Dan kita akan berbicara berkaitan dengan kurikulum COVID-19. Ya, sekalipun namanya memang belum dirilis, tapi ini sempat disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini bahwa belum lama ini Mas Menteri menjawab pertanyaan dari publik terkait dengan diharuskannya Indonesia ini punya kurikulum kedaruratan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dikabarkan akan segera meluncurkan kurikulum COVID-19 ini. Menurut Mas Menteri, pemerintah ditantang untuk bisa melakukan revisi kurikulum dalam waktu dekat, dan ini tentu saja bagian dari bagaimana cara insan pendidikan beradaptasi. Tapi saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah siap dengan analisanya malam hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu Clara? Sehat, luar biasa, baik. Semangat. Semangat ya. Ya, Pak Pinodang Simanjuntak, gimana kabarnya? Sehat, luar biasa, Kang. Semangat terus. Semangat terus. Dan juga yang pantang mundur adalah Pak Fahmi ini. Gimana kabarnya? Tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik, ini menarik memang kalau bicara tentang kurikulum, kita sudah pernah berbicara tentang kurikulum ini jauh sebelum tahun ajaran baru dimulai, karena guru, orang tua harus punya bekal acuan untuk mengisi tahun ajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Namun hingga hari ini perjalanan pendidikan ya dilakukan dengan banyak improvisasi. Sekalipun kalau bicara tentang kurikulum memang ya disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi daerah, tapi harusnya ada ya guideline yang memang jelas secara nasional mau dibawa kemana, mau seperti apa, dengan cara apa pendidikan ini akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Baik, saya ingin ke Ibu Clara terlebih dahulu, apa garis besar yang ingin diangkat malam hari ini? Saya ingin mengangkat bahwa proses pokok pembahasan nanti kurikulum COVID-19 ini segogianya merupakan satu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bagi pendidikan Indonesia untuk menghasilkan generasi yang tidak bingung. Ya, tapi kalau bicara tentang dalam waktu dekat, Ibu Clara, ini nampaknya sudah digodok tuh. Walaupun mungkin tidak melibatkan banyak elemen. Kalau bisa kurikulum kan biasanya harus banyak melibatkan berbagai elemen, termasuk juga pendidikan yang tertinggal, guru. Ini gimana? Iya, makanya saya juga bingung ya, karena setahu saya yang namanya kurikulum itu kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada tata evaluasi. Sebaiknya, seharusnya sih sebenarnya dalam sebelum dibuatnya kurikulum COVID-19 ini, kedaruratan ini harusnya dibikin itu sebelum tahun ajaran dimulai. Nah, sebenarnya ini sudah terlambat. Saya yakin para guru juga mengatakan ini sudah terlambat. Tapi apa mau dikata, ini harus the show must go on, dan setidaknya diharapkan kurikulum ini adaptif buat semua kalangan. Bukan hanya si kaya, si miskin pun harus bisa punya hak untuk belajar pendidikan. Ya. Mudah-mudahan memang ya mungkin kita tidak tahu, tapi Mas Menteri udah melibatkan semua elemen masyarakat ya, semua unsur terkait untuk diajak untuk berbicara. Tapi ngomongin soal diajak berbicara, gimana nih guru ini? Pak Fahmi, apa sorotan Anda? Ya, memang seharusnya yang diajak berbicara itu mereka yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan kurikulum. Jadi bukan cuma pemikir, tapi juga pelaksana. Apa sih yang dirasakan orang-orang di bawah itu? Itulah sebenarnya yang harus menjadi masukan. Selama ini guru tidak pernah itu terjadi. Ya, yang penting buat saya sebenarnya sebagai guru bisa melaksanakan kurikulum itu sesuai dengan kondisi yang ada. Nanti kita akan jelaskan lebih panjang, Kang Ajar.
Baik, ya. Saya juga ingin tahu seperti apa kondisi implementasi pembelajaran di tengah tadi ya, kurikulumnya masih menggunakan kurikulum lama di tengah pandemi COVID-19 ini yang tentu saja tidak sesuai lah ya. Baik. Pak Pinondang, apa yang Anda ingin soroti? Pertama, saya berharap lahirnya kurikulum untuk hal yang khusus ini itu datang dari evaluasi 4-5 bulan kita telah berjibaku dengan masalah COVID dalam proses pembelajaran di Republik ini gitu. Jadi ada masukan yang cukup dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang bisa menjadi dasar atau menjadi inspirasi untuk membuat kurikulum khusus seperti ini. Tetapi yang saya lihat sebenarnya bukan kurikulumnya yang persoalan. Persoalan adalah metodenya. Bagaimana itu supaya kurikulum 2013 yang sudah bagus itu bisa tercapai gitu. Jadi metode apa yang harus diterapkan? Sebenarnya dalam kondisi COVID ini gitu, kondisi khusus ini. Itu saya kira yang ingin kita soroti juga. Iya, baik. Memang kalau bicara tentang kurikulum, kita sangat paham kurikulum ini kan bicara tentang beberapa hal utama ya, mulai dari tujuan, kemudian isi dan materi, kemudian juga tadi ya strategi pelaksanaan termasuk di dalamnya adalah metode, pendekatan, peralatan yang digunakan dan termasuk juga evaluasi. Ini yang memang saya pikir kalau tujuan ya memang pasti harusnya tidak terlalu jauh perubahan dalam kondisi apapun. Tujuan kita kan kalau mau dikonkretkan tujuan pencapaian kurikulum itu kan bisa kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan juga keterampilan. Saya setuju tadi ya, di strategi pelaksanaan sebetulnya yang harus ditekankan mulai dari pendekatannya apa, peralatannya, standarnya seperti apa. Baik, selanjutnya Ibu Clara, ini tadi Anda bicara tentang proses evaluasi, apa yang menurut Anda penting untuk tidak dilupakan oleh kementerian dalam menyusun kurikulum kedaruratan? Yang tidak dilupakan adalah kebijakan empati, Kang Ajat. Kebijakan empati itu yang tidak hanya terjebak pada konteks aturan yang inklusif aja. Jadi bagaimana mensiasati untuk anak-anak yang terpinggirkan, yang tidak bisa menikmati fasilitas seperti teman-teman yang lainnya gitu loh, karena keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran gitu. Kebijakan empati yang dilaksanakan oleh para guru itu tolong disupport seperti itu, Kang Hajat. Ya, baik. Karena memang sejatinya kalau bisa tentang pandemi COVID-19, yang paling terdampak dan paling tidak diuntungkan itu adalah masyarakat tadi, anak-anak dalam kondisi tidak memiliki peralatan, secara ekonomi dia juga kekurangan. Bagaimana dengan Pak Fahmi? Silakan ditambahkan tadi sorotannya. Iya, saya melaksanakan pembelajaran pada kondisi saat ini memang banyak keluhan dari orang tua siswa. Ya, kalau keluhan kuota, kemudian perangkat dan sebagainya itu sudah pernah kita utarakan. Tapi yang lebih ini lagi adalah yang terbaru, keluhan mereka itu adalah muatan pembelajaran. Pak, kalau bisa jangan banyak-banyak, Pak. Ini adiknya juga mau pakai handphonenya, gitu. Jadi yang harusnya misalnya kebetulan begini Kang Adia, saya ingin menyoroti tingkatan sekolah ya, SMP, SMA dan SD. Ternyata muatan yang paling berat itu letaknya di SD. Dari RPP yang kita punya, itu minimal kita punya 3 kegiatan setiap hari. 3 kegiatan setiap hari. Untuk saya sebagai guru kelas. Ya. Kalau guru bidang studi kan satu-satu saja gitu ya. Tapi kalau guru SD itu 3 pembelajaran setiap hari. Dan siswa ya terpaksa harus membuat tugas yang kita buat untuk mereka.
Dan itu akhirnya menjadi keluhan dari orang tua siswa. Begitu Kang Ajat. Iya, baik. Ini memang kalau bicara tentang kurikulum COVID-19 lah sebut malam hari ini, walaupun nanti mungkin judulnya lain, dan kalau kita lihat dari surat yang diterbitkan oleh Menteri, ini kan judulnya juga lain ya, ini bicara tentang kondisi khusus gitu ya bahasanya. Yang menjadi sorotan adalah semua standar pencapaian nilai yang merepotkan guru ini untuk beradaptasi di tengah pandemi katanya akan disederhanakan. Semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan ini nanti akan diubah dan fokus pada kompetensi inti dan dasar. Kurikulum ini nantinya akan berlaku dari jenjang PAUD hingga SMA, dan Mas Menteri juga menyebutkan adanya penyederhanaan standar pencapaian siswa. Itu beberapa hal yang di-highlight dari beberapa pernyataan Nadiem Makarim di beberapa acara, karena memang secara resmi launching dari kurikulum baru ini belum, sekalipun surat yang dibuat oleh Menteri sudah beredar. Nah, kalau Pak Pinondang, Anda melihat dari surat keputusan Menteri itu sendiri ada sesuatu yang khususkah? Iya, sebelum ke situ saya ingin melihat ke kurikulum yang ada sebelumnya ya. Yang kurikulum 2013 ya. Kalau falsafahnya kurikulum 2013 menurut saya sangat bagus ya, karena dia sudah masuk ke hard skill dan soft skill. Kemudian sudah berbasis aktivitas dan kreativitas gitu. Hanya yang perlu disoroti di situ mungkin pertama jumlah pelajaran itu dan terlalu banyak, dan juga yang kedua terlalu rumit untuk dipahami oleh setiap orang gitu. Terlalu banyak tulisan-tulisan yang akhirnya orang jadi belajar membaca mengerti tulisan, bukan menangkap makna dari kurikulum itu yang sebenarnya. Nah, mungkin kalau saya melihat ini harus diperhatikan oleh salah satu ya yang harus diperhatikan oleh Menteri Pendidikan sekarang untuk membuat satu kurikulum khusus dalam kondisi COVID seperti ini. Selain dia memikirkan kira-kira metode dan fasilitas apa yang perlu dipersiapkan supaya tercapai tujuan dan falsafah kurikulum yang telah ditetapkan di 2013. Karena kalau jangan sampai terjadi degradasi gitu loh. Yang saya maksud itu kalau terjadi degradasi maka bisa beberapa generasi angkatan muda ini nanti ke depan menjadi persoalan di kemudian hari. Nah ini yang harus diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alih-alih ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ingin lebih baik daripada sebelumnya, jangan sampai tadi ya penyederhanaan ini justru mendegradasi kualitas, terlebih tadi ada penyederhanaan pencapaian. Betul. Dari kompetensi yang memang disampaikan tadi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah soal standar capaian dari siswa itu sendiri. Ini memang menarik ya, ujian bagaimana caranya membuat sebuah kurikulum yang praktis begitu kan, karena kalau tadi juga bicara tentang kurikulum 13 memang ya bisa jadi Pak Pinondang mengatakan sudah baik begitu kan, walaupun ada tadi sebagian kritik bicara tentang banyaknya prosedural lah, misalnya mulai dari menurunkan SKL, kemudian juga ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, sampai ke RPP dan lain sebagainya. Pak Fahmi mungkin bisa disoroti soal beban kurikulum hari ini dan harus seperti apa penyederhanaannya itu. Iya, akhirnya kita harus bicara ya, bahwa beban kurikulum yang diterima itu terlalu berat. Contoh misalnya untuk sekolah dasar. Mereka punya 9 muatan pelajaran. 9 muatan pelajaran. Coba dibandingkan dengan negara lain. Barangkali tidak seberat kita. Yeah. Nah, usul kita sebenarnya
bagaimana kalau kita memergerkan saja muatan pelajaran itu, memang sudah ada tematik, cuman tematiknya isinya muatan pelajaran juga. Oke. Jadi maksud saya mendingan dibuat saja 3 muatan pelajaran. Contoh, bahasa itu bisa meliputi IPA, IPS, atau muatan lokal. Kemudian agama itu bisa juga masuk SBDP, PKN, atau bahasa Inggris lah. Karena banyak juga pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Dan matematika, sederhana saja gitu. Kalau olahraga dan sebagainya itu bisa masuk ke pembiasan atau ekskul. Nah, saya melihat beban ini juga memudahkan sebenarnya dan barangkali membuat anak jadi punya kompetensi yang lebih bagus dibandingkan dengan semua pelajaran itu masuk, semuanya punya nilai, semuanya harus dikuasai, akhirnya mereka fokus. Nah, kemudian perlu juga dipikirkan itu kan beban muatan pelajaran. Ada juga beban jam pelajaran. Ini juga harus dipertimbangkan. Kalau memang dulu Mas Menteri pernah bilang, udah kita pakai hybrid kurikulum ya, kurikulum perpaduan ya antara online dengan offline. Betul. Bagus juga kalau itu bisa dilaksanakan. Jadi sekolah tidak harus setiap hari juga. Kadang dia bisa di rumah mengerjakan tugas dari sekolah. Ini juga, tapi itu belum dilaksanakan. Jadi usul kami sebenarnya sebagai pelaksana di depan itu, kalau bisa kurikulum sangat sederhana. Oke. Kemudian juga jam pelajarannya juga disesuaikan. Karena mengingat kondisi seperti ini sangat sulit berinteraksi dengan saya dengan kawan saja agak susah, apalagi kita dengan siswa. Jadi paling tidak ada langkah konkret lah yang lebih cepat yang bisa membantu kita semua di lapangan. Charger mungkin. Iya. Jadi Pak Fahmi tadi lebih menyoroti soal isi atau materi ya yang berhubungan dengan aspek termasuk tadi mata pelajaran, ada merger antar pelajaran sehingga tidak menjadi berat beban dari guru, termasuk juga beban dari orang tua. Tapi ada juga hal yang menarik memang tadi sudah sempat disinggung bicara tentang strategi pelaksanaan, mulai dari metode, pendekatan, peralatan. Saya pikir ini juga perlu adanya ya standar minim ya untuk setiap sekolah tadi dengan memperhatikan sekolah yang paling pelosok, sekolah yang paling rendah strata ekonominya kalau boleh katakan gitu, karena memang di Indonesia itu nyatanya kan ada sekolah yang memang berada di pinggiran, kemudian juga di perkotaan. Nah, seperti apa sebetulnya standar peralatan, standar pelaksanaannya itu? Saya pikir kalau kita tadi Bu Yanti juga mengatakan empati itu memang lihatnya itu lihat kebutuhan yang paling minim ya. Kalau kita melihat Indonesia, lihatlah dari pinggiran, jangan lihat dari Jakarta. Kira-kira seperti itu. Silakan Bu Clara. Ya, saya tadi mau menambahkan, bahkan mau mengcounter apa yang dikatakan oleh Pak Pin ya tentang kurikulum 2013. Saya mengkritisi bahwa kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik dalam aktivitas pembelajaran. Pak Fahmi boleh koreksi ya, kebetulan saya udah pernah ikut pelatihannya. Ada 5 langkah pokok: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, eksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, sayangnya untuk yang 4 pokok langkah ini jelas, tapi mengkomunikasikan itu diinterpretasikan berbeda-beda dari setiap individu. Ketika kita pelaksanaannya, ada dalam satu kelas itu mempresentasikannya, saya harus mengkomunikasikan proses pembelajaran ini secara lisan atau tertulis kepada orang lain. Tapi ada lagi, saya harus mencari jaringan menggunakan internet. Jadi apapun kurikulum yang akan dilakukan nanti oleh Kemendikbud, itu sejogjanya komunikasi itu interpretasinya kita semua harus sama. Ketika semuanya sama, maka peta pendidikan Indonesia pun akan jelas, Kang Ajat. Jadi mau dari yang pinggiran, mau yang dari hilir ke hulu itu semua sama, seperti itu. Ya, tapi dalam
konteks merdeka, mengembangkan, kreatif, inovasi itu bagaimana soal tadi pemahaman kesamaan dengan semangat untuk mengeksplorasi sesuai dengan kreativitas masing-masing individu. Nah, itu makanya kita mesti mengkomunikasikan, mesti duduk bareng-bareng, mesti jelas diinformasikan kepada semua kalangan penggiat pendidikan semua deh, guru baik yang di kota, di desa, dimanapun, mereka harus jelas ini seperti apa gitu. Dan lagi-lagi dihindari bias dari perkataan-perkataan para petinggi yang tidak melukai kita semua, karena kita semua juga support sebenarnya, sangat support terhadap apa yang terjadi dan segala kebijakan pemerintah. Ya, supaya ada kesamaan, ada komunikasi yang baik, semua berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komunikasi yang baik pula, supaya interpretasinya punya kesamaan, seperti itu Kang Ajat. Iya. Tapi berikutnya yang menarik adalah soal penyederhanaan kurikulum. Apakah memang penyederhanaan ini kita lari dari kurikulum yang sekarang dibuat, atau sebetulnya kan kita sudah pernah 11 kali ya melakukan revisi kurikulum. Sebetulnya kurikulum yang mana yang kira-kira dalam proses penyederhanaan itu bisa lebih cepat dan adaptif. Kira-kira menurut analisa Pak Fahmi seperti apa? Apakah memang kita lari dari 2013 atau sebetulnya kita bisa loncat mencari ke kurikulum sebelum-sebelumnya? Ya, saya kira waktunya berubah kurikulum ya. Kalau menurut saya, kurikulum yang ada memang kata Pak Pin tadi sudah bagus. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita butuh kurikulum yang adaptif, yang benar-benar bisa disesuaikan dengan kondisi. Nggak ada masalah buat kami gitu kurikulum darurat. Simpelnya sebenarnya begini. Model kurikulum yang diharapkan itu model kurikulum yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana itu mengambil inti-intinya saja, betul kata Pak Menteri tadi, Mas Menteri, intinya saja yang diambil, yang lain-lain kita buang. Jadi kita bawa beban kurikulum itu lebih ringan dan itu akan memudahkan sebenarnya buat para pegiat pendidikan untuk mengkomunikasikan dengan orang lain, karena ini soal pendidikan soal yang sangat serius. Saya melihatnya begini loh, kalau memang ini jadi kurikulum diterapkan, paling tidak aturan yang ada di bawahnya juga harus segera dibuat. Jangan bermain di wacana. Kebanyakan bicara juga ya membuat gregetan gitu. Segera turunkan gitu ke bawah, kemudian perangkat-perangkat di bawahnya disiapkan, aturan daerahnya disiapkan, sehingga betul kata Bu Clara, kita jadi satu suara. Kita sangat sepakat itu. Baik, tapi kalau bicara tentang naga-naganya gitu kan, bicara tentang kurikulum penyesuaian di tengah pandemi COVID-19 ini adalah mengembalikan ya dalam konteks tataran nasional dikasih guidance secara umum begitu kan, tapi lebih kembali lagi silakan untuk tiap satuan pendidikan berimprovisasi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang penting nggak jauh-jauh deh dari apa yang memang diterapkan secara umum. Kira-kira kalau seperti itu ideal atau sebetulnya ya dalam hal ini pemerintah masih juga belum mampu untuk bisa menciptakan kurikulum yang dimaksud? Iya, memang siapa? Siapa yang jawab? Udah Pak Fahmi aja dulu deh. Iya, memang setiap kondisi daerah beragam ya, tingkat kemampuannya juga berbeda-beda. Mungkin mereka juga melihat dari skup di atas gitu. Mungkin, walaupun ini juga menjadi persoalan, karena kalau tidak diseragamkan, juga nanti ketercapaiannya juga akan berbeda-beda. Jadi saya lebih setuju untuk diseragamkan, tapi melihat yang terkecil, melihat kondisi yang terbawah, terbelakang. Dari situlah kita akan mengukur, gitu. Bukan berbeda-beda dalam arti diserahkan ke satu satuan unit pendidikan tertentu saja, gitu. Tapi diseragamkan dari unit yang terendah.
yang terkecil, yang terpinggirkan. Nah, dari Oke. sanalah kita berangkat untuk mengukur. Saya kira begitu, Kang. Baik, silakan Bu Clara. Iya, saya jadi ingat saya pernah membaca buku novel filsafat ya tentang Ignorance Schoolmaster, di mana seorang guru itu diminta mengajarkan siswanya belajar bahasa siswa-siswi Belgia belajar bahasa Prancis. Si guru nggak bisa bahasa Belgia, si siswanya pun nggak bisa berbahasa Prancis. Yang ada adalah si gurunya tetap aja ngomong aja. Nah, akhirnya si siswa ini mencari-cari sendiri apa sih maksud gurunya. Saya takutnya kurikulum yang akan dibuat ini akan seperti kisah itu gitu loh, Kang Ajat. Di mana akhirnya si murid itu mencari-cari dalam hal ini para guru ya, itu jadinya sibuk untuk apa sih maksudnya gitu. Kalau tidak ada kesepakatan gitu loh, tidak ada penyederhanaan yang seperti Kang Fahmi katakan. Jadi samain aja dulu, tapi kita lihat dari yang paling yang terbelakang aja gitu loh. Mereka yang paling membutuhkan. Kalau di posisi kota seperti Kang Fahmi, saya yakin jago lah itu mensiasatinya gitu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di belakang sana? Tidak usah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang di daerah-daerah itu bagaimana gitu. Itu yang sangat diharapkan bantuan dari guidance yang apa sih ya, yang sama gitu loh. Oke. Seperti itu Kang Ajat. Baik, artinya Bu Clara menyarankan bahwa kurikulum ini benar-benar detail begitu ya untuk bisa diimplementasikan langsung oleh guru dan bisa dipahami oleh murid begitu. Iya, betul seperti itu. Baik, Pak Pin silakan. Ini bicara juga tentang bagaimana pada saat kita lari kepada standar yang ya minimalis begitu, tapi pengen capaian yang maksimal gitu. Tampilan minimalis. Iya, saya melihat yang dibuat baru berupa surat keputusan dan poin-poin begitu ya. Orang di daerah khususnya masih bingung untuk menginterpretasikan itu. Iya, betul. Jadi butuh yang lebih juklak yang lebih jelas gitu ya. Karena gini, Pak Fahmi di Jakarta berbeda dengan Pak Suroto di pinggiran sana gitu, di pinggiran Indonesia misalnya. Pak Fahmi mungkin mudah mengadaptasikan diri untuk mengerti dan membuat inovasi-inovasi untuk pelaksanaan kurikulum itu. Jadi kembali lagi seperti saya katakan, metodenya, strategi dan metode apa yang mau dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk mencapai tujuan pendidikan kita secara nasional dalam kondisi sekarang, kondisi khusus lah katakan gitu. Nah itu belum terlihat itu. Saya tidak tahu seperti apa di dalam benak mereka nantinya, karena begitu variabelnya begitu banyak nih kondisi di wilayah Republik Indonesia dari segi tingkat kemampuan melaksanakan kurikulum secara nasional itu gitu. Apalagi dalam kondisi gini. Nah oleh karena itu saya berharap kembali lagi hasil evaluasi yang 6 bulan 5 bulan ini betul-betul dipertajam dan tidak perlu kita menurunkan standar, tapi yang perlu dibuat justru membuat cara sedemikian rupa di setiap wilayah itu sehingga mereka bisa mencapai standar yang ada gitu. Jadi tidak ada degradasi. Nah ini yang saya harapkan sebenarnya muncul. Dari kemarin-kemarin saya selalu ngomong bagaimana evaluasinya, bagaimana fasilitas yang disiapkan, metode pelatihan gurunya, segala macam tuh di berbagai wilayah di seluruh Indonesia gitu. Gitu Kak. Artinya standar kompetensi kelulusannya itu memang harus tetap di atas ya, sesuai dengan target yang memang sudah ditetapkan, setidaknya sama dengan apa yang ditetapkan tahun sebelumnya begitu ya. Iya. Baik, tapi memang kalaupun bicara tentang kurikulum, apapun tadi bicara tentang penerapan yang berbeda, namun kita tahu bahwa substansi dari kurikulum itu tidak boleh lepas dari standar nasional pendidikan. Yang mencakup di dalamnya itu adalah standar proses, standar kelulusan,
standar pendidiknya, standar tenaga kependidikannya, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Ini juga menjadi pertanyaan besar begitu kan. Sekalipun tadi bicara tentang akan disederhanakan dan juga bisa saja disesuaikan, fleksibel, tapi sudahkah pemerintah sebetulnya sejak jauh-jauh hari atau bahkan dalam kondisi COVID-19 ini tadi memenuhi standar yang memang diharuskan dimiliki oleh setiap sekolah. Karena kalau kita lihat dalam kondisi sekarang kenapa terjadi banyak problem PJJ, ini menunjukkan bahwa memang di Indonesia ini selama ini pencapaian atau pemenuhan terkait dengan standar yang sudah ditetapkan itu pun ya nyatanya gitu kan banyak banget begitu kan, dikelompokkan 2 aja nggak cukup gitu. Artinya misalnya yang sekarang tuh sangat beragam, hampir di kota-kota besar di Jakarta termasuk begitu kan, ada 100 sekolah, ya sepertinya ya 90 masalah begitu kan, saking banyaknya variabel yang memang tadi bicara tentang standarnya sendiri ternyata dalam pelaksanaan selama ini, ya ini mungkin juga salah satu gebukan ya buat pemerintah bahwa tuh yang dilakukan selama ini tuh kayak gini gitu kan, menimbulkan banyak varian permasalahan. Bu Yanti silakan menambahkan. Iya, saya ada satu kisah ya. Tahun ini ada beberapa sekolah itu akan diakreditasi. Kemudian ketika ditanya kapan akreditasinya, dibilang tunggu tanggal mainnya karena sedang digodok standarnya. Kalau menurut saya itu baiknya yang namanya akreditasi untuk tahun ini, masa pandemi ini bagusnya dipeti eskan dulu, ditunda sampai tahun depan gitu. Kalau kita belum mempunyai perangkatnya, daripada kita memberikan misalnya akreditasi A, ternyata itu abal-abal, itu kan bukan satu tujuan pendidikan kita kan sejatinya seperti itu Kang Ajat. Ya, tapi ada juga yang menarik kalau bicara tentang kurikulum. Kita selalu disandingkan antara standar nasional dan kurikulum, dan kita dalam prakteknya kan di tanah air juga ada yang mengacu pada kurikulum internasional apapun itu begitu kan. Iya. Kalau Bu Yanti boleh sharing nggak sebetulnya kalau bicara tentang tadi fleksibel, kemudian juga ramping, dinamis, apakah iya kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah internasional itu lebih tadi adaptif? Iya, saya memiliki pengalaman lebih adaptif dan lebih enak sebenarnya mengajar. Guru itu lebih bebas, lebih fleksibel, tidak punya tuntutan. Tapi mereka yang di sekolah internasional itu waktu itu kan masih ada zaman UN. Nah, kita terbebani seperti itu. Sementara kalau guru-guru yang sekolah-sekolah yang tidak mengikuti kurikulum internasional merasa udah mudah dengan kurikulum yang diberikan pemerintah seperti Kang Ajat. Karena satu materi itu harus dikolaborasikan dengan beberapa subjek. Itu saya enak banget dan cara berpikir guru pun jadi ditantang untuk lebih kritis antara guru dan murid itu mereka saling berpacu seperti itu. Saya harus berpacu loh dengan anak-anak SD gitu loh, anak-anak SMP gitu loh. Tapi apakah kurikulum yang dimaksud itu benar-benar murni karena kurikulumnya atau tadi sumber daya manusianya memang oke, prasarananya juga oke, sarana prasarananya begitu? Enggak juga sih Kang Ajat, karena perancangannya memang bagus sih, saya akuin bagus. Jadi seperti misalnya di SMP itu salah satu sekolah internasional itu sudah diajarkan bisnis. Entrepreneur itu bisnis. Jadi bagaimana dia membuat satu benda itu bisa menghasilkan dan berfungsi efisien dan efektif. Itu murid cuma dikasih proyek-proyek seperti itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah yaitu balik lagi ke guru ya, peningkatan kualitas pelatihan guru seperti itu. Jadi ini juga menjadi PR buat pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk melakukan revitalisasi untuk lembaga penghasil keguruan. Setuju Pak Fahmi? Saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya di kurikulum 13 hal itu sudah ada. Hanya enggak dibuat semacam strategi bagaimana supaya guru itu dengan mudah melakukannya. Karena di kurikulum 13 itu 2013 itu sudah berbasis aktivitas dan itu kreativitas.
Iya, tapi guru-guru kita masih masih di zona nyaman Nah melaksanakan itu, kurikulum 2006, Iya. itu yang 2004. saya Iya. maksud. Jadi Atau juga karena memang tadi strukturnya yang bertele-tele sehingga pada faktanya guru Iya, lebih pada ya menyederhanakan, yang penting ngalihin dari buku begitu kan, dengan apa yang tadi sebetulnya kan ada tahapan-tahapannya itu yang menuntut mereka menjadi sebagian dari mereka bahkan ya tidak mempedulikan soal itu. karena Mungkin ada misinterpretasi pada langkah-langkah dari pelaksanaan kurikulum 2013 itu, Kang oke. Ajat. Jadi kalau yang international kurikulum itu kita detail diteranginnya, berikut contoh-contohnya. Jadi tanpa guidance pun sebenarnya guru bisa melaksanakan gitu loh. Gitu. kalau saya lihat memang kalau di kurikulum kita itu ada banyak tulisan detail. Tapi tulisan itu bukan menggiring guru untuk mudah mengajarkan dan mengaplikasikan kurikulum itu. Malah Iya. pusing dia kuliah. Pusing Nah, karena itu bahasanya persoalannya. Tapi di internasional beda. Dia sistematikanya udah jelas gitu. iya, dan juga pusing dengan bahasanya Nah, itu. bertele-tele. Sementara kan Iya. kalau bahasa sana kan singkat-singkat terus berikut contoh. Oh Oke. ini gitu. Iya. Jadi gampang gitu. Itu Oke. yang saya maksud, Baik. metodenya perbaiki itu gitu loh. Baik. Tapi Pak Fahmi, sebelum adanya kurikulum COVID-19 ini ya, kita masih menggunakan kurikulum yang lama dengan tadi segala konsekuensi yang ada yang harus dilakukan oleh guru. Apakah dalam pelaksanaannya guru masih tetap patuh terhadap kurikulum yang ada atau memang dia menantikan itu dan menyesuaikan dengan ya, apa, saya tidak ingin yang itu, saya ingin milih sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan. Ya, begini, kalau untuk saya contohkan wilayah Jakarta ya, Ya. kebetulan saya di Jakarta. Kalau untuk wilayah Jakarta itu ada RPP turunan. Jadi ada RPP yang dibuat oleh dinas untuk menyesuaikan pada kondisi saat ini. Saya tidak tahu di wilayah yang lain. Tetapi ada persoalan lain sebenarnya. Walaupun sudah turunan dan berusaha juga untuk disederhanakan, tapi lagi-lagi kegiatannya juga masih banyak. Kegiatannya masih banyak. Sehingga guru tidak semua melaksanakan itu. Saya melihat di lapangan tidak semua melaksanakan itu. Jadi ada yang kreativitas sendiri saja. Kebanyakan itu Kang Ajat, mereka coba baca bukunya halaman sekian, kerjakan nomor sekian sampai nomor sekian, nanti dikumpulkan ya, pakai WA, dipoto. Iya betul. Itu kenyataan. Oke, dan itu memang hasil survei menunjukkan bahwa banyak siswa memang mengeluhkan soal itu, soal penugasan yang menjadi beban begitu kan bagi para siswa selama pandemi COVID-19 ini. Ya, seperti itu Kang Ajat. Apalagi ya ada sebagian guru-guru ya, saya ingin terus terang saja, guru-guru itu umumnya saat ini sudah tua. Ya. Coba deh di survei. Yang muda-muda itu kebanyakan honor. Pak Fahmi masuk yang mana? Guru-guru kebanyakan sudah tua. Yang muda itu honor. Baik. Jakarta tadi sudah punya ada satu guidance ya yang dikeluarkan oleh daerah. Kita tidak tahu apakah daerah-daerah lain melakukan itu, tapi kalau dilihat dari beberapa publikasi media, ada juga daerah-daerah yang dalam tanda petik mengeluarkan panduan emergensi mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau bicara lagi soal kalau kurikulum kan harus juga nanti ada capaian yang memang dalam skala nasional harus terukur ya, bicara tentang evaluasinya. Nah, pandemi COVID-19 ini kan kita tidak tahu nih sampai kapan, apakah 6 bulan selesai ini PJJ ini atau bahkan 1 tahun. Nah, ini seperti apa sebetulnya nanti implementasi dari kurikulum darurat yang sampai hari ini masih nanti akan diluncurkan, Bu Clara? Saya sih masih juga bingung ya karena peta yang diberikan oleh Mas Menteri juga belum disampaikan, jadi kita nggak bisa mengira-ngira. Kemudian
Ya, ya kita tunggu aja deh, pekan aja saya juga nggak ngerti. Tapi misalnya ya di bulan ini dikeluarkan tuh ya apa kurikulum COVID-19. Hmm. Sementara nanti ya bisa jadi Januari, Februari pemerintah sudah menyatakan bahwa semua daerah zona hijau misalnya. Ini bagaimana nasib dari kurikulum COVID-19 ini, Pak Pinonda? Iya, jadi saya juga garuk kepala jadinya ini karena tidak apa namanya, tidak menjawab persoalan di lapangan sebenarnya yang saya lihat ya. Jadi sebetulnya ini yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar tadi ya tadi ada kurikulum yang lebih praktis karena secara pelaksanaan tadi sudah di-sharing oleh Pak Fahmi, tapi di luar itu sebetulnya yang paling hakiki adalah bagaimana pemerintah ini bisa mengatasi masalah PJJ ini. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya, itu maksud saya. Jadi dalam kondisi PJJ ini, bagaimana tujuan dan standar pendidikan kita itu tidak tergradasi. Itu intinya sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Terus fasilitas apa yang harus disiapkan? Iya. Terus pelatihan apa yang harus didorong segera untuk dilakukan kepada guru-guru. Orang tua bila perlu juga dilibatkan untuk karena ada sebagian waktu murid itu di rumah gitu. Seperti saya katakan, ketika dia membantu orang tua, dimasukkan aja itu bagian dari kurikulum budi pekerti misalnya, atau apalah, atau pekerja mengajar anak itu disiplin. Bagian dari mengajak dia untuk disiplin dan lain sebagainya. Nah, ini metode sebenarnya ini. Metode artinya strategi supaya tidak sampai terdegradasi tujuan pendidikan kita nasional. Sementara Mas Menteri itu sudah mencanangkan kita harus mengejar nih yang global gitu kan? Yang pisah-pisah itu ya? Iya, yang sudah sampai ke tingkat dunia gitu. Nah, bagaimana kita mau mengejar kita sendiri belepotan begini? Harus ada cara yang harus kita buat segera untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Baik. Anak-anak kita makin pintar. Pak Pen, ditambah lagi sekarang pandemi baru ini ada jejaring kekuasaan ya. Gimana itu program penggerak? Baik, tapi memang kalau di luar persoalan PJJ ini kan ada isu-isu lain, tapi nantilah kita bicarakan itu ya. Tapi kalau bicara tentang ya tadi memang saya lama-lama saya lebih setuju pada kita sebetulnya tidak sedang mempermasalahkan ya, walaupun tadi ya saya setuju dalam tatanan pelaksanaan terlalu gemuk, perlu ada yang di merger begitu kan, tapi lebih jauh lagi sebetulnya ini terjadi desakan publik muncul karena pemerintah memang tidak ngapa-ngapain untuk mencarikan solusi atas masalah PJJ yang hadir menerpa sekolah-sekolah pada umumnya. Itu sekolah umum, kita belum bicara dari sekolah yang khusus ya. Sekolah khusus itu seperti apa? Sekolah-sekolah yang ada di pelosok, sekolah-sekolah yang ada di pinggir-pinggiran, begitu. Nah, sepertinya itu justru yang harusnya kalau itu dipenuhi, bicara tentang, ya karena kalau saya berpikir, sebaik apapun kurikulum itu, karena ya tidak ada yang sempurna, kurikulum itu kan pasti akan terus berkembang, yang paling penting itu adalah bagaimana guru bisa memahami tugasnya, didukung juga sarana prasarana gitu kan, dan terlebih sekarang ini kan harus ada dukungan penuh dan pengertian penuh dari para orang tua sebagai mitra yang tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan jarak jauh ini. Kira-kira seperti itu kali ya. Silakan Pak Fahmi menambahkan. Ya, saya kira saya sepakat ya dengan Kang Ajat tadi. Peran orang tua saat ini sangat penting sebagai mitra pendidikan. Kalau dulu saya sering sekali mendapat celotehan, buanglah anak ke sekolah. Jadi anak tuh dititipkan di sekolah, dibiarkan saja nanti dijemput pulangnya, tanpa diberikan sentuhan apapun dari orang tua. Nah, momentum kali ini saya kira jadi pembelajaran berharga buat para orang tua untuk menjadi pendidik juga di rumah. Kerjasama itu sangat penting. Dan titip juga untuk Mas Menteri, bahwa peran orang tua ini juga tidak bisa digeser gitu.
Ini kan pendidikan kita kan sebenarnya membantu orang tua. Harusnya pendidikan itu tugas orang tua. Nah, sekolah itu membantu orang tua untuk mencapai tujuan lah, kira-kira seperti itu. Jadi utamanya memang tugas pendidikan itu ada di pundak mereka. Nah, tetapi kemudian kita sebagai lembaga yang menangani pendidikan, ya bertanggung jawab juga untuk mencerdaskan anak bangsa yang sudah diberikan kepada kita. Nah, lebih dari itu, saya kira ya komunikasi lah yang penting itu, komunikasi terhadap orang tua yang di bawah gitu. Yuk bareng-bareng, jangan cuma ini beban guru, ini beban sekolah, ini beban pemerintah, ini juga beban masyarakat. Tapi yang menarik kalau bicara tentang beban masyarakat ini, artinya kurikulum COVID-19 yang akan di-launching itu harus benar-benar juga bisa dimengerti oleh masyarakat ya. Jadi kalau tadi bicara tentang Bu Clara sudah sering tadi menyampaikan soal kurikulum 13 aja secara komunikasi nggak punya pemahaman yang utuh, itu di kalangan pendidik loh ya. Jadi bagaimana bahasa yang bisa sangat mudah dimengerti juga untuk kurikulum COVID-19 yang harus juga dipahami oleh para orang tua. Jadi sepertinya juga yang dibutuhkan nanti dalam salah satu sub dari kurikulum itu adalah bagaimana pendidikan yang dijalankan itu juga memang bisa dilakukan oleh ibu dan ayah di rumah. Kira-kira itu mungkin juga yang harus diperhatikan. Baik, Bu Clara, Pak Fahmi, dan Pak Bin, ini kita memang kalau ngomongin soal pendidikan bisa sampai malam gitu ya, nggak selesai-selesai. Cepat juga waktunya ya. Tapi ada yang baik kalau bicara tentang pendidikan, setidaknya apa yang pernah kita omongin gitu kan, Pak Menteri turun, beberapa kali saya lihat sudah mulai itu ada ya, walaupun itu ada kaitannya juga dengan POP, makanya turun. Kalau saya lihat, Kang Ajat, saya lihat kalau dari Mas Menteri ini, yang positif sekali dari beliau adalah niatnya sangat ingin untuk baik. Iya, cuman baik. Bagaimana dia memahami lapangan belum terlihat, gitu aja. Iya. Tapi katanya kalau tetangga saya bilang sih niat aja nggak cukup, tapi harus action. Niatnya melukis rapi ya. Baik, di akhir perjumpaan kita, closing statement dari teman-teman, poin-poin penting apa saja yang tidak boleh dilupakan sebelum ini benar-benar di-launching, begitu kan. Nanti kita juga kalau launching kita juga bisa ulas ya apa saja, karena kalau bicara tentang kurikulum kan sebetulnya harus juga memungkinkan di dalamnya itu ada peran serta masyarakat untuk apa? Untuk juga bisa memberikan kritik atau saran membangun. Itu juga kurikulum itu harus memang bisa ada unsur partisipan ya dari masyarakat. Itu sangat penting. Baik, silakan Bu Clara, apa yang ingin Anda sampaikan terakhir? Ya, saya ingin menyampaikan agar dari Kementerian Pendidikan dan Budaya, dalam hal ini Mas Menteri, mohon membuat kebijakan yang empati. Bagaimana membuat guru-guru yang di daerah itu menjadi guru-guru yang militan, seperti itu. Yang kedua, kesamaan perspektif kurikulum kedaruratan dari hulu sampai ke hilir tentang pendidikan kita. Yang kedua. Yang ketiga, pandemik ini membuat lagi-lagi saya menyarankan untuk revitalisasi lembaga penghasil tenaga keguruan. Di sini kita bisa evaluasi kemampuan, kebutuhan yang para pendidik kita. Kemudian yang keempat, masa pandemik ini harusnya orang-orang di sekeliling Mas Menteri itu membangun agenda-agenda alternatif dan tolong kurangi narasi-narasi yang tidak penting gitu. Fokus aja kita dulu untuk menciptakan kurikulum kedaruratan yang adaptif, kreatif, dan komunikatif. Mungkin masa berlakunya 1 atau 2 tahun. Kemudian baru kita tahun ketiga bisa lanjut kembali ke kurikulum 2013 seperti yang kita rencanakan dari awal. Dan saya mengutip dari pernyataan yang dikatakan oleh Winston Churchill bahwa barang siapa yang gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Seperti itu. Oke. Baik. Selanjutnya silakan Pak Fahmi. Ya, terima kasih. Buat saya sebenarnya ini momentum untuk merevisi kurikulum. Jadi beban kurikulum yang ada sudah sangat berat sebenarnya yang dirasakan oleh kita semua.
saat inilah momentum yang tepat untuk memilah-milih mana kira-kira yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus disatukan, mana yang tidak disatukan. Seluruhnya saya serahkan kepada Kementerian Pendidikan yang punya kewenangan untuk itu. Kita di bawah melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan, tentu kata Bu Clara tadi dengan kemampuan yang kita miliki. Dan tentu saja saya melihat upgrade pendidik ini juga sangat penting, terutama dalam penguasaan teknologi. Itu juga perlu juga jadi catatan untuk ke depan. Begitu Kang Ajat. Iya, baik. Selanjutnya silakan Pak Pin. Ya, saya berharap ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan fokus pada strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ada gitu. Tujuan pendidikan nasional yang sudah ada. Jadi strateginya aja yang harus diolah sedemikian rupa, tentu berdasarkan evaluasi-evaluasi yang sudah kita lalui beberapa bulan terakhir ini dan juga kondisi seluruh keberadaan dari pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Itu satu. Yang kedua, dalam kondisi khusus begini berarti kita tidak bisa lagi berpikir normal. Artinya strategi-strategi yang dibuat pun harus strategi yang abnormal. Jadi ada tekanan-tekanan khusus, ada lompatan-lompatan khusus yang membuat kita bisa mengejar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di pendidikan nasional kita, sehingga tidak ketinggalan dan kita tidak berputar-putar di aturan-aturan, tapi kita segera menyelesaikan ini sehingga seluruh anak-anak kita nanti ke depan tidak ada yang ketinggalan dan bisa bersaing secara internasional. Itu yang saya harapkan dari kementerian ini. Baik, ini kalau bicara tentang kurikulum, kita akan nantikan kapan ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan meluncing kurikulum COVID-19 atau apapun itu namanya, tapi untuk keputusannya sendiri sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan dalam kondisi khusus itu sudah ditandatangani dan sudah disebarkan. Tapi kalau bicara tentang tadi, mulai dari merencanakan harus juga melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga ini memang bisa partisipatif ya, dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang paling sangat mendasar dari ujung Indonesia, tidak hanya sentralistik, tapi memang mendengarkan semua aspirasi, itu penting. Di luar itu yang juga dinanti adalah secepatnya. Jangan sampai sebelum pandemi ini kelar begitu kan, baru muncul kurikulum atau upaya-upaya pembaharuan begitu. Itu yang diharapkan setidaknya dalam beberapa pekan inilah kita kasih tenggat waktu untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa melahirkan itu, karena sosialisasinya pasti akan juga butuh waktu begitu untuk bisa tadi menyamakan komunikasi antar daerah, antar sekolah ya seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang kurikulum, ini saya juga mau kasih quotes nih Bu Clara. Kurikulum bisa saja berubah, tapi tidak otomatis kualitas pendidikan itu juga ikut berubah. Yang pasti adalah kalau ada peningkatan mutu guru, maka disitulah ada perubahan pendidikan. Dan satu hal lagi yang penting untuk diingat oleh negara dalam hal ini pemerintah, jangan sampai kita ini melaksanakan sistem di mana bicara tentang satuan pendidikan, kelompok-kelompok pelayanan pendidikan, dan kurikulum itu sendiri menjadikan diskriminasi, ya, adanya pemisahan kelompok di masyarakat, itu yang kita tidak harapkan. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berkeadilan, harus menganggap dan bisa dirasakan oleh semua anak Indonesia. Kira-kira seperti itu penutup saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, Pak Pi Nondang Simanjuntak, sehat selalu, Pak Fahmi, semangat terus ya, besok masih ngajar, dan juga Ibu Clara, terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini, dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama-sama selama 1 jam ini. Sukses terus dan maju terus pendidikan Indonesia. Merdeka!